Ada dua amalan yang biasanya kalau orang untuk masalah rezeki dan masalah hidup datang ke saya kasih gitu. Kalau Allah sudah beli rezeki nih buat kita nih, kenapa kita harus pakai perantara-perantara seperti ini gitu Ki? Dia minta tumbal gitu ya. Terus buat apa lagi dupa? Kok jadi double mintanya? Mantan guru saya yang pernah jalur kiri waktu dulu saya belum begini, itu dia nggak pernah pakai tumbal, walaupun jinnya minta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Kumis. Gimana kabarnya malam Jumat ini? Semoga dalam keadaan yang sehat walafiat. Balik lagi bersama saya Oik di podcast Kumis Kupas Mistis, acara yang membahas tentang hal-hal mistis di sekitar kita. Dan tema kita malam hari ini yaitu ilmu pengaris, mantra pelunas hutang piutang. Bagi sobat-sobat Kumis yang mengalami masalah ekonomi ataupun masalah hutang piutang bisa dengerin podcast kali ini ya. Dan saat ini telah hadir di studio kita tamu kita istimewa, beliau seorang pakar spiritual dan sekaligus ilmu hikmah. Mari kita sambut Ki Sukma Wijaya. Assalamualaikum Ki. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Ki? Alhamdulillah baik. Khair ya? Khair alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga sehat selalu nih Ki. Alhamdulillah. Kan lagi musim pancaroba nih, kadang hujan, kadang panas ya. Ya kalau didoain sehat selalu kan biasanya akan sehat-sehat aja kita. Insyaallah. Gimana nih planning belajar ke luar negerinya? Masih bolak-balik gitu ya. Biasanya kita kan di akhir tahun biasanya begitu. Cuman ya untuk sekarang ini kita lagi fokus untuk pembangunan pesantren kita di Bekasi. Oh, pesantren apa nih Ki kalau boleh tahu nih? Jadi pesantren kita itu tuh basicnya adalah semi modern, salafi modern. Salafi modern. Salafi modern itu maksudnya adalah modernnya untuk anak-anak ibtidaiyah atau anak-anak SD gitu. Nanti yang salafinya untuk anak-anak SMP, SMA atau kuliah atau yang sudah dewasa. Gitu. Nah, untuk anak-anak SD ya pelajaran mengikuti kurikulum pesantren dan kurikulum SD. Lalu kalau yang gede ya mereka untuk SMP dan SMA-nya kita kerjasama dulu dengan sekolah setempat untuk umumnya. Tapi kalau misalkan untuk pelajaran agamanya secara keseluruhan nanti kita ajarkan di pesantren. Kayak misalkan kalau misalkan kita lihat dulu kemampuan anak itu, kita terima semua kok. Misalkan dia nggak bisa alif bata, kita ajarin alif bata walaupun dia udah SMA. Gitu. Kalau misalnya nggak bisa baca Quran sama sekali, kita ajarkan dari nol gitu sampai nanti sudah bisa baca Quran. Nanti kita pelan-pelan masukin nahu sorof, lugatul arabiyah. Habis itu di situ kita ajarin lagi hadis, tafsir, ikutin sesuai dengan ininya lah perkembangannya nanti dari fikihnya dan sebagainya. Nah kalau misalnya yang dewasa juga bisa itu ikut juga nanti di yang nginep gitu ya, yang dewasa itu untuk ngaji kayak gitu. Di sisi lain ya mereka juga belajar wirid juga, riadoh untuk membiasakan diri dalam tahajud dan sholat lima waktu dan sebagainya gitu. Tapi untuk di kota-kota besar itu berarti kan di Kabupaten Bekasi masuknya tuh? Iya, Kabupaten Bekasi daerah Setu. Jarang loh begitu. Pesantren di situ sih kalau saya perhatiin agak jarang ya memang ya. Bekasi ada cuman tidak terlalu banyak gitu dan nggak terlalu terkenal lah daerah situ Kampung Bekasi Setu itu. Makanya alhamdulillahnya mungkin ya qadarullah ya kita diarahkan ke sana gitu kan untuk bangun di sana. Jadi sekarang kita masih metode maksudnya masih pengumpulan dana untuk bangun gitu ya. Ya mudah-mudahan dari teman-teman kalau emang ada yang memang mau sodakoh untuk ngebangun untuk amal jariah teman-teman silakan nanti bisa di nomor rekening di bawah ya. Nanti ada BRI rekening yayasan kita. Nanti kalau memang misalkan ada hajat atau misalkan ada sesuatu yang mau didoakan, insya Allah nanti kita akan doakan di malam Jumat atau malam Sabtu pada waktu kita taklim. Alhamdulillah. Berarti bisa nitip doa lah ya? Bisa. Biasanya hajat-hajat apa? Rata-rata sih yang ingin nitip hajat tuh biasanya yang misalkan yang mereka suaminya pergi gitu kan, nggak pulang-pulang. Ada lagi yang misalkan mereka mau cari kerja nggak dapat kerja gitu kan. Mereka punya hutang itu ada yang nggak lunas gitu. Nah itu biasanya sih pada waktu mereka saya juga Allahu alam ya, maksudnya
Kadang-kadang saya juga bingung gitu dengan keajaiban Allah gitu ya. Mereka cuma sodako padahal nggak banyak gitu, ada yang 100, ada yang 200, ada yang gopek gitu. Kita doakan aja dengan anak-anak taklim, dengan anak santri-santri gitu, kita tulis ikhlas doakan. Seminggu kemudian ada yang dapat kerja, 3 hari kemudian ada yang proposalnya goal. Pokoknya ada aja mereka goal gitu. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah kalau emang semuanya jadinya positif kan. Maksudnya di satu pihak emang pesantrennya lagi masih butuh biaya untuk pembangunan ya. Betul. Satu pihak ada orang yang memang hajatnya belum kesampaian juga gitu. Ya alhamdulillah Ki. Tapi berarti intinya nanti ke depannya pesantrennya siapa aja boleh main ke situ. Maksudnya untuk belajar gitu intinya. Boleh. Jadi orang-orang yang secara umum untuk anak-anak yang pulang pergian nggak nginep itu anak-anak ibtidaiyah SD. Nanti kalau yang udah agak dewasa sudah akil balik seperti 12-13 tahun terus sampai berumur, bahkan yang tua, bahkan yang baru mualaf pun juga boleh untuk belajar tempat kita. Kalau misalnya dia mau belajar dari alif bata, belajar baca Quran gitu, itu juga bisa tempat kita. Oh, alhamdulillah. Mudah-mudahan pesantrennya cepet ya Ki. Amin, Maksudnya insyaallah. Kebangun nih, jadi cepet dibukanya gitu. Amin. Karena mungkin di luar sana banyak juga sobat-sobat kumis ataupun orang-orang yang nyari pesantren untuk ya istilahnya sekalian rehabilitasi lah untuk ininya jiwanya gitu ya. Berarti bisa juga kayak gitu ya. Bisa. Berarti kan itu seperti salah satu pesantren guru saya di Tasikmalaya itu begitu. Iya, benar. Dia ada untuk rehabilitas juga ada. Nah, kita juga kan seperti itu. Cuman kita di sini lebih menekankan seperti dalam ilmu Islamnya dan ilmu wiridnya gitu untuk pegangan dia dunia akhiratnya. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan ya cepet. Amin. Insyaallah doanya aja. Ki, balik nih ke tema sekarang. Iya. Kalau tema kita hari ini kan boleh dijelasin nggak? Kira-kira nih ilmu penglaris yang sebenarnya itu seperti apa? Gitu? Penglaris sebenarnya pada waktu kita menggunakan penglaris itu kan penglaris memang ada 2 ya, jalur kiri, jalur kanan gitu ya, jalur Allah, jalur iblis gitu. Nah kalau misalkan kita minta kepada iblis berarti kita memutar balikan rezeki kita yang di belakang untuk ke depan. Tapi kalau misalnya kita minta kepada Allah, Allah memberikan kita bonus-bonus tambahan-tambahan dari rezeki-rezeki yang sudah ditetapkan sama kita. Kita balik lagi kepada kita mintanya kepada siapa. Nah, rezeki penglaris itu karakternya dia itu bukan, kan ada orang yang dia harus senang dulu sama kita, baru dia mau beli dagangan kita. Ya. Nah, kalau penglaris enggak. Jadi dia cukup mengamalkan, mengerjakan apa yang disarankan oleh para masyayikh atau gurunya gitu ya. Nanti dia cukup buka toko, promosilah semampu Anda, lakukan yang bisa Anda lakukan, habis itu orang datang sendiri. Itu penglaris itu begitu. Jadi banyak orang tuh ke saya itu tuh dia mintanya penglaris, dia pengen barang dagang yang laris, tapi dia mintanya mahabbah. Maksudnya nggak sinkron. Kalau lo minta mahabbah, otomatis ini orang yang biasanya menggunakan mahabbah itu seperti orang-orang yang harus banyak bersosialisasi sama orang, kayak misalkan orang business development, marketing, sales, yang mana dia harus menawarkan. Tapi kalau kita yang buka toko online kan kita nggak jelasin, kita cukup duduk diam, kita bikin video promosi atau kita bikin banner promosi, kita promosikan baik itu di mana, di jalanan atau di mana gitu kan, atau di medsos gitu kan, orang datang sendiri. Orang itu akan ketarik sendiri. Nah, pada waktu dia sudah melihat bagaimana cara kerjanya, nanti alam itu akan bekerja. Pada waktu kita sudah wirid ilmunya, alam itu akan bekerja. Tiba-tiba kita nggak ada angin, nggak ada apa, ya tiba-tiba keluar aja reels atau misalkan beranda-beranda yang berhubungan dengan barang-barang kita atau video-video kita, video promosi gitu. Sehingga ketertariklah hati ini, tiba-tiba kok pengen lihat nih, pengen tahu. Padahal videonya biasa aja, maksudnya nggak bagus-bagus amat gitu ya. Hati ini ketarik aja, pengen cari tahu ini barang apa sih gitu. Habis itu dia cari tahu, dia lihat, tiba-tiba senang aja, tiba-tiba tanpa dia sadar kayak pengen beli gitu. Padahal nggak perlu amat barang ini gitu. Beli aja, check out sama dia. Nah itu ilmu penglaris begitu. Tapi kalau boleh tahu itu kan sekarang sudah metodenya tadi bisa dibilang online ya, jual beli online gitu. Tapi asal usul penglaris itu sebenarnya dari mana, Ki?
Sebenarnya dari dulu ilmu penglaris itu sebenarnya dikatakan ilmu doa sama ya sebenarnya. Intinya untuk melariskan dagangan, untuk kita kaya, sugih. Itu banyak sebenarnya dari dulu, dari zaman bahala dulu gitu. Sudah memang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada para anbiya-anbiyanya, kepada nabi-nabinya gitu ya, untuk diajarkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, biasanya orang-orang Allah menurunkan ilmu kerezekian itu kepada masyarakat, kepada anbiya, kepada para nabi-nabi, dan diajarkan kepada sahabat-sahabat, kepada umat-umatnya itu dikhususkan niatnya sebenarnya untuk mempermudah mereka ibadah kepada Allah. Jadi kalau misalkan mereka punya rezeki yang banyak gitu kan, mereka mempermudah mereka untuk bersedekah, mempermudah mereka untuk bangun masjid, mempermudah mereka untuk berjihad di jalan Allah, mempermudah mereka untuk berinfak dan sebagainya. Gitu sebenarnya. Nah, kalau misalnya asal usulnya seperti itu maksudnya penglaris. Jadi intinya memang balik lagi ke jalan yang benar juga ya intinya. Tapi ilmu penglaris ini contohnya ini gini, kalau kayak jimat, perbedaannya apa gitu sama ilmu-ilmu penglaris ini gitu? Jimat itu dibuat dengan ilmu. Jimat itu dibuat dengan ilmu. Tapi ilmu langsung dari sahibul aurat. Sahibul aurat itu bisa dia mendapatkan ilham dari Allah atau aulia yang dia mimpikan. Misalkan si fulan, si A, misalkan Syekh Ahmad. Syekh Ahmad ini mendapatkan mimpi dari Rasulullah untuk mengajarkan sebuah amalan Rasulullah mengajarkan sebuah amalan kepada Syekh Ahmad ini. Nah, ini namanya Syekh Ahmad sahibul aurat namanya. Yang memberikan itu Nabi Muhammad. Tapi atas perintah siapa? Perintah Allah. Gitu. Jadi balik lagi semua amalan itu tetap dari Allah yang sifatnya minta. Kalau misalnya kalimat-kalimat Allahumma atau Allahumma ini as'aluka ya, gitu-gitu, itu sifatnya karakternya doa-doa yang dikasih sama Allah kepada masyarakat gitu. Nah, setelah itu doa-doa itu dikuasai, ditirakati, diriadohin, diamalin, sering-sering dibaca, sehingga badan kita ini tuh terbiasa dengan energi dari kalimat tersebut. Jadi kalimat yang di sebuah amalan yang diberikan oleh Allah kepada para anbiyanya itu tuh ada penjaganya, Mas. Ada penjaganya, ada malaikatnya penjaganya untuk menjaga kalimat tersebut supaya berenergi. Punya power kalimat itu. Nah, power itulah yang akan mempengaruhi alam. Pada waktu kita membaca, alam ini mendengar energinya ini dia frekuensinya nyatu nih sama alam, sehingga alam ini tahu nih angin, api, air, tanah tuh tahu. Maksudnya kita membaca sebuah doa yang kita minta kepada Allah untuk niati intinya rezeki. Nah, mereka akan bekerja tuh. Pola energi alam ini akan bekerja sesuai dengan doa kita, sesuai dengan wiridan kita. Nah, badan kita itu kan semua sih sifatnya energi dan sel banyak tuh. Pada waktu kita sering membaca amalan itu, sel-sel dan energi di dalam badan kita ini akan merespon. Jadi tiba-tiba kita sudah mengamalkan itu, tiba-tiba kok bawaannya pengen sedekah ke fakir miskin. Ini kapan misalkan mau promosi nih, kok tiba-tiba hati ini ngomong jam 9, kenapa nggak jam 7 aja gitu. Jadi itu hati itu tuh mulai nih dia berkoneksi dengan alam. Nanti alam ini jam 9 mungkin jam-jam mustari, mungkin ente nggak tahu gitu kan. Hati ini mulai connect nih, tiba-tiba rame gitu. Nah, gitu. Nah, setelah dia sudah menyatu ilmu itu kepada badan, alam sudah banyak-banyak merespon, disitulah dia bisa buat jimat. Jimat itu sebenarnya adalah diperuntukkan untuk anak-anak tadinya. Untuk anak-anak yang tidak bisa membaca. Oke. Jadi dibuatlah jimat untuk mempermudah orang-orang yang tidak bisa membaca atau tidak bisa menguasai ilmu tersebut. Nah, yang dibuatnya dengan apa? Dengan ilmu lagi gitu. Jadi jimat itu dibuat dengan ilmu. Ilmu ini masih ibaratnya masih bahan mentahnya. Yang kita olah, kita kuasain, habis itu kita bikin jimat. Jadi orang memiliki satu ilmu, dia bisa bikin 1000 jimat. Gitu. Konsepnya begitu. Jadi tapi kalau mau bikin jimat, kuasain dulu ilmunya. Iya. Gitu. Nah, kalau tadi jimat, sekarang perbedaannya lagi sama pengasihan. Penglaris bedanya apa sama pengasihan? Kalau pengasihan itu tuh bikin orang tuh senang sama kita. Nah, tapi belum tentu dia mau beli barang kita. Ini yang sering ngerasain ini biasanya orang-orang PR nih. Orang-orang PR atau orang-orang marketing gitu ya. Dia pakai pengamahabah, pengasihan yang tinggi. Ya kan, dia promosikan, dia jelaskan produknya, mungkin jualan mobil atau jualan barang-barang mahal gitu ya. Ya orang itu cuma senang sama dia aja, nggak tertarik buat beli barangnya gitu. Gitu loh. Itu mahabbah itu seperti itu. Jadi orang itu tuh nyaman dengan kita, nyaman dekat sama kita jelasin itu dia nyaman aja ngedengarnya, sehingga kita nyaman aja sama orangnya.
Tapi kita nggak fokus pada barangnya. Jadi nggak terlalu tertarik sama barangnya, karena barangnya mahabbahnya itu kan di badannya dia. Badan dia, untuk ilmu itu diamalkan di badan dia, jimat itu menyatu dalam badan dia, untuk orang senang. Mahabbah itu tuh artinya cinta, hubbun artinya cinta, kita kepada orang itu cinta kepada kita, senang. Cinta itu bukan berarti cinta cowok cewek yang kayak pacaran, nggak selalu. Tapi cinta tuh kita agak tertarik lah dengan orang tersebut. Iya benar. Gitu. Nanti setelah itu bedanya itu mahabbah. Kalau penglaris dia biasa aja sama kita. Kadang-kadang dia jengkel sama kita gitu ya, maksudnya ini muka sepet amat sih gitu. Gitu ya. Tapi dia tertarik dengan barang kita, walaupun barang kita itu nggak terlalu penting buat dia. Oh, bisa begitu. Nah, misalkan saya jual, contoh nih ya, saya jual gantungan kunci. Gantungan kunci itu sebuah barang yang penting nggak penting kan? Iya benar. Ya ada, ya udah dipakai, nggak ya udah gitu. Adapun kadang-kadang kita nggak pakai gitu kan. Tapi pada waktu ada orang lihat, lucu ya, tapi beli nggak ya? Tiba-tiba hati ini beli tiba-tiba di check out aja. Iya sih. Nah itu penglaris tuh. Terus yang respon nih, yang punya toko agak jutek, dia tetap biasa aja, tetap ya udah, dia tetap beli barangnya, nggak di cancel gitu. Tapi saat dia temen ada yang mau, tetap beli lagi di toko yang sama. Gitu. Itu penglaris tuh begitu tuh. Jadi kalau namanya orang udah pakai penglaris, dia jutek-jutek, tetap aja barangnya laku. Gitu. Tapi tadi kata Ki Sukma sendiri kan ilmu penglaris ini kebagi dua ya, jalur kiri sama kanan. Sedangkan yang tadi dijelasin sama Ki Sukma nih jalur kanan terus nih kayaknya. Nah perbedaannya apa sih jalur kiri sama kanan ini gitu? Kalau jalur kiri itu segini kan, kita pernah jelasin bahwasanya makhluk itu tidak bisa memberikan rezeki pada makhluk lain atau kepada manusia. Jin, setan, iblis sudah bisa memberikan rezeki kepada manusia. Tapi dia hanya memutar rezeki yang di belakang itu dipindah ke depan. Oh iya. Ya kan? Kalau Allah tuh bisa. Allah bisa memberikan bonus kepada kita. Nah, cara atau jalur kiri itu bekerja adalah dia mengambil rezeki yang kita yang di belakang masih bentuknya rezeki nih. Masih bentuknya rezeki, entah rezeki kesehatan, entah rezeki, pokoknya sifatnya rezeki aja, masih umum. Entah rezeki kesehatan, entah rezeki uang, entah rezeki anak entah rezeki cucu, pokoknya rezeki aja itu sifatnya, atau kesehatan dan sebagainya, itu dipindahkan ke depan, diubah menjadi sifatnya uang. Nah, sifatnya uang ini didapatkannya dengan melariskan dagangan, atau dia ada sistem tukar jual beli. Nah, disinilah dia pakai energi rezeki yang di belakang dipindahin ke umur kita yang sekarang untuk menyogok alam, supaya alam ini bekerja untuk merespon, ini ada energi rezeki yang gue harus kerja nih. Alam ini merespon, ini ada sebuah energi rezeki yang gue harus kerja untuk orang ini gitu. Jadi alam ini dia netral karakternya. Ya kalau ini rezeki dari energi rezeki dari Allah dia kerja, energi rezeki dari setan dia kerja gitu. Dia netral. Gitu. Jadi kalau dia hanya merespon, ini ada energi rezeki nih, warna-warna kuning nih, saya harus kerja. Jadi kerja. Tapi jatah kita dipakai yang buat yang di belakang. Iya. Gitu. Yang bentuknya apapun itu ya. Bentuknya apapun, entah kesehatan, entah keselamatan, entah pokoknya apa aja. Ngeri juga berarti ya kalau kayak gitu konsepnya. Dan itu nggak disadari sama pelaku. Nanti sadarnya, nyeselnya pada waktu nanti sudah mau mati. Itu percuma kan? Iya. Tapi apakah ilmu penglaris ini selain doa-doa tadi bisa menggunakan media juga gitu? Kalau media itu sebenarnya sunnah. Media itu sunnah. Kalau kita jalur kanan ya, mintanya kepada Allah, media itu sunnah. Kayak misalkan buhun, minyak gitu ya, itu sunnah sebenarnya. Boleh ada, boleh enggak gitu. Tapi kalau misal jalur kiri, ini wajib ada. Karena sebagai cogokan makanannya si jin. Berarti yang dimaksud dengan media-media yang dengan tumbal atau itu pasti kiri ya? Itu pasti kiri, karena Allah nggak pernah minta kayak gitu. Allah cuman minta kita beribadah kepada Allah. Kata Allah kan la khalaqal insana wal jinna ila ya'budun. Kata Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusianya untuk beribadah kepadaku, kata Allah kan. Jadi tugas kita ibadah aja. Dan kita minta aja, utuni saja pelakum, kata Allah, mintalah maka akan kuberikan. Ya minta aja. Pada waktu kita minta dengan cara-cara yang benar, adab yang benar, sanad yang benar, doa yang benar, sesuai gitu, dan menyembuhkan Ismul Azam, Asmaul Husna dengan yang bersangkutan dengan yang kita minta, maka Allah itu akan merespon apa yang kita minta. Gitu. Dan menariknya nih, dulu Ki Sukma pernah ngomong masalah kayak tumbal atau apa itu sebenarnya
makhluk-makhluk itu nggak butuh itu gitu. Mm. Itu bisa dijelasin lebih dalam nggak Ki maksudnya? Jadi makhluk-makhluk itu nggak butuh tumbal-tumbal itu, mereka hanya kita taat sama mereka, hanya mau taat aja sama mereka. Soalnya dia nggak butuh kayak kambing, sapi nggak butuh mas. Mereka tuh hanya butuh wewangian tok, wewangian. Makanan jin itu apa sih? Makanan jin Muslim itu adalah wewangian dan zikir-zikir. Salawat itu tuh makanan mereka tuh. Tapi kalau jin-jin kafir itu makanannya itu tuh seperti tulang belulang. Tapi bukan tulangnya ya secara fisik. Tapi hanya aromanya aja. Dan itu sebenarnya dia nggak butuh fisiknya. Ya kalau misalnya kita dia minta tumbal gitu ya. Terus buat apa lagi dupa? Kok jadi double mintanya? Sedangkan mantan guru saya yang pernah jalur kiri waktu dulu saya belum begini, itu dia nggak pernah pakai tumbal, walaupun jinnya minta. Cukup pakai menyan dan minyak yang bersangkutan dengan maunya dia, selesai. Jadi pada waktu dia minta tumbal itu dia ketawain sama mantan guru saya. Ya, bukan mantan lah, ya dia pernah jadi guru saya juga gitu ya. Itu diketawain sama guru saya. Kenapa? Karena lu nggak butuh itu. Walaupun guru saya itu jalur kiri gitu ya, tapi dia tahu syariat, gitu, tahu ngerti paham begini gitu. Makanya dia nggak dia kerjain gitu. Cukup menyan atau tuh hio gitu ya, sama minyak, selesai. Gitu. Berarti memang ada ilmu-ilmu khusus yang memang dipelajari turun-temurun ya, intinya seperti itu. Dan nggak semua orang tahu. Nah ini yang kebanyakan misalkan dia berguru sama dukun A, B, C, D. Ya saya tidak bisa menyalahkan ya. Mungkin dukun itu pada waktu belajar nggak dikasih tahu sama gurunya, atau mungkin gurunya nggak tahu bab ini gitu, gitu kan? Karena mungkin mereka belajar dari ya terdahulu yang di Nusantara gitu kan. Sedangkan yang kalau kita yang sudah sampai belajar sampai keluar gitu, dari kitab-kitabnya kita telusuri, kita bedah lagi isinya gitu kan. Ternyata mereka nggak ada yang mintanya aneh-aneh, walaupun sekalipun itu jin kafir ya. Mintanya nggak aneh-aneh, mentok-mentok keimanan kita, mentok-mentok kita disuruh bersujud kepada dia nggak pernah minta kayak kambing, sapi nggak. Gitu. Oke. Ki, kalau tadi kita ngomongin jimat sedikit gitu, berarti intinya Ki Sukma ini bisa dong bikin jimat. Jimat itu ya bisa, karena kan saya kuasai ilmunya. Kita bikin ya bisa aja kalau sesuai request sih. Boleh diceritain sedikit nggak Ki? Maksudnya jimat-jimat yang Ki Sukma punya tuh apa bentuknya, seperti apa gitu? Kebanyakan sih yang saya bikin tuh minyak wangi ya. Minyak wangi, habis itu tasbih, habis itu gelang tasbih, bisa begitu. Yang saya bikin tetap, walaupun saya buat jimat, saya tetap bikin yang tidak melanggar syariat. Kayak misalkan laki-laki kan nggak boleh pakai kalung, karena menyerupai wanita. Jadi yang saya pakai adalah tasbih. Gitu. Gelang, laki-laki juga nggak boleh pakai gelang karena menyerupai wanita. Makanya saya pakai gelang 33 inci bisa di tasbih. Gitu. Terus minyak wangi itu sunnah. Gitu. Jadi yang saya pakai itu tetap yang sesuai dengan syariat gitu. Nah, minyak wangi pun saya tetap bikinnya yang wanginya yang bisa diterima banyak orang. Karena ada beberapa wangi-wangi mistik atau wangi mistik yang dicium sama orang itu tuh kelihatan banget ya, dukunnya banget gitu ya. Itu saya campur-campur tuh supaya saya tutupin minyak wangi itu gitu. Jadi dipakai sama umum pun bisa dipakai. Bahkan banyak juga orang-orang yang beli minyak wangi saya itu tuh karena suka wanginya doang gitu. Kan suka wanginya aja gitu. Jadi dia agak kurang percaya lah ya dengan yang kayak gini, tapi dia suka dengan wanginya gitu. Jadi dia nggak peduli lah, yang penting saya suka wanginya gitu. Ada yang kayak gitu. Tapi tadi berdasarkan request ya, bisa. Request. Paling unik apa sih Ki mintanya gitu? Mayoritas orang di saya itu tuh kalau nggak mahabbah rezeki, udah itu aja. Lebih ke situ aja. Karena kita punya pasar rata-rata orang dewasa ya. Jadi ya kayak anak-anak yang remaja yang dia pengennya kebal lah atau kekuatan itu jarang banget sih ke saya. Karena itu kan rata-rata kan yang mintanya kekuatan, kebal itu kan rata-rata anak SMA, anak STM gitu ya. ABG lah gitu ya, masih pengen bawa celurit gitu ya. Kalau ke tempat saya rata-rata alhamdulillahnya enggak sih. Rata-rata orang-orang yang sudah nikah, sudah berkeluarga, sudah kerja atau lagi nyari kerja gitu. Rata-rata sih tamu-tamu saya orang-orang kayak gitu. Oke, kalau misalnya balik lagi ke sesuai judul kita, ilmu penglaris ini katanya bisa untuk hutang piutang gitu. Menyelesaikan hutang lah intinya seperti itu.
Maksudnya bagaimana nih Ki? Sebenarnya semua ilmu penglaris itu intinya adalah memperbanyak atau melipat gandakan transaksi keuangan. Semua. Jadi ini teman-teman pada waktu mengamalkan sebuah amalan penglaris atau kerezekian, kita juga logikanya harus main begini, dalam arti kita nggak bisa melunasi hutang kita walaupun ente mengamalkan ilmu rezeki segimanapun. Kalau ente cuma ngarepin gaji bulanan, tetap nggak bisa. Kenapa? Karena rezeki bulanan itu sudah dipatok sama perusahaan. Misalkan perusahaan gaji kita 8 juta. Taruhlah kita lembur paling cuma dapat tambahan gak nyampe 1 juta. Paling mentok-mentok 1 juta lah gitu. Tapi kan ente hitung dong, pada waktu ente lembur, untuk biaya lembur ente kan juga bertambah. Ya kan? Ya, makan dan sebagainya juga bertambah. Belum lagi yang siap-siap rumah atau kantangin dan tuh ya, beli-beli begitu-begituan tuh ya. Belum lagi bini misalkan udah ngomel-ngomel tuh kan, kita transferin dikit gitu kan. Nah, itu otomatis bertambah. Jadi tidak bisa kita lebih besar pesak daripada tiang. Kebanyakan orang itu adalah dia tidak memikirkan money management dengan baik. Jadi dia berpikir gue punya gaji, akhirnya gue ngutang. Padahal dia punya pengeluaran tiap bulan itu misalnya 4 juta, gaji dia cuma 8 juta. Kalau dia ngutang berarti otomatis ngutang itu kan ada bunganya. Otomatis kan beban dia akan bertambah. Pengeluaran dia harus bertambah. Secara logika money management otomatis kalau dia pengeluarannya akan bertambah, harusnya pemasukannya juga harus bertambah. Nah, kalau pemasukannya sama, pengeluarannya bertambah, otomatis lebih besar pasak daripada tiang. Dia mau gimana pun gak akan bisa, kecuali tetap dia mengamalkan amalan tersebut, tambah dia ada pemasukan sampingan. Misalkan jualan apa kayak, jadi reseller apa kayak gitu loh. Itu baru bisa tuh, baru kelihatan tuh nanti hasilnya. Berarti harus ada usaha di situ dan tanda kutipnya. Tetap dalam usaha itu kan ada usaha lahiriah dan usaha batiniah. Usaha lahiriah adalah kita bekerja, kita buka bisnis. Usaha batiniah itu wirid, doa kepada Allah. Nah, kenapa dua-duanya harus seimbang? Kenapa? Karena usaha lahiriah itu adalah salurannya untuk duit itu masuk. Yang pertama. Usaha batiniah adalah bagaimana kita merayu Allah untuk Allah menggerakkan hati orang untuk membeli barang dagangan kita. Allah itu muqallibul qulub, Allah yang membolak-balikkan setiap hati manusia, dan Allah yang sabit qulubuhum alayya, dan Allah yang menetapkan hati-hati mereka pada kita. Jadi tanpa adanya Allah, tanpa kita mengandalkan Allah, kita nggak akan bisa menetapkan maksa mereka untuk beli dagangan kita. Prosesnya begitu. Jadi satu, usaha lahiriahnya adalah sebagai selang untuk duitnya masuk. Yang kedua, usaha batiniahnya seperti wirid, sholat, zikir, sholawat dan sebagainya, untuk kita merayu Allah supaya Allah mau memberikan atau membolak-balikan hati orang-orang yang melihat dagangan kita untuk membeli dagangan kita gitu. Oke. Tapi menarik nih, kalau misalnya tadi konsepnya misalnya memang penglaris berarti untuk dagangan ya. Tapi kan ada pertanyaan nih gini. Kalau Allah sudah beli rezeki nih buat kita nih, kenapa kita harus pakai perantara-perantara seperti ini gitu Ki? Gini, Allah itu memang betul, Allah itu sudah mentakdirkan setiap umat manusia untuk bagaimana. Bahkan Mas Oik, saya kesini pun sudah ditakdirkan Allah. Ya kan? Kenapa harus Mbak Ningsi hubungin saya? Kan gitu. Atau misalkan kita sholat pun sudah ditakdirkan sama Allah. Allah yang memberikan kita sholat. Dan namanya Lauful Mahfuz itu tuh, dia tuh rinci. Jam 1:05 si Mas Oik akan begini. Jam 1:06 Mas Oik akan begini. Itu rinci dan Mas Oik tidak sadari. Ya. Dan Allah mau kita berdoa, kita sholat, kita berzikir. Itu Allah mau menunjukkan asbabnya untuk turunnya rezeki tersebut. Jadi ibarat contoh begini Mas Oik, kita bahas sedikit ya. Boleh. Tentang Rasulullah SAW. Kenapa Rasulullah itu Nabi Khotamul Anbiya? Dia adalah penutup para nabi. Semua nabi terdahulu tahu dengan namanya Nabi Muhammad. Kalau dulu nama Nabi Muhammad namanya Ahmad. Gitu ya. Dan nabi itu bisa loh bola bulan, karomah itu kelihatan mujizat-mujizatnya. Pada waktu dulu dia dikejar masuk ke goa itu, dia pakai surat Yasin itu dia supaya panglimunan nggak kelihatan gitu. Tapi kenapa pada waktu perang Rasulullah tetap tergores, tetap giginya patah? Kenapa Rasul juga tetap kena sihir sama pendeta dukun dari Yahudi? Waktu itu Jibril tuh sudah ngomong sama Nabi Muhammad, ya Rasulullah, perlu nggak saya balas
Apa jawaban Rasulullah? Nggak perlu. Supaya orang-orang tahu aku juga manusia. Supaya mereka tidak mendewakan aku. Itu syariat Rasulullah tuh. Nah, Rasulullah tuh mengajarkan kepada kita bahwasanya kenapa Rasulullah mengajarkan, bahkan Rasulullah pun mengajarkan banyak amal-amal untuk kerezekian, ya kan? Padahal kan katanya Allah sudah tetapkan. Kenapa Allah ajarkan lagi? Ya, amalan-amalan bahkan doa-doa kepada Anas bin Malik, lalu kepada Sayyidina Ali, kepada Abu Bakar. Kenapa diajarkan doa-doa seperti itu? Padahal Allah sudah tetapkan supaya Allah itu pengen hal itulah yang menjadi asbab turunnya rezeki atau rahmat Allah. Tetapi itu adalah menjadikan alat. Jadi Allah itu nggak mau bikin kita males. Jadi kita harus bergerak, kata Allah, bergerak maka rezeki akan aku jamin. Tapi itu suruh gerak. Gerak itu bukan berarti kita gerak muter-muter doang, enggak. Tapi maksudnya kita berikhtiar. Ikhtiar itu banyak hal. Kita ikhtiar lahiriah, ikhtiar batiniah. Kalau kata ulama, kalau kita ikhtiar lahiriah doang, ujung-ujungnya kita jadi sombong. Apa bedanya dengan kita kaum kafir? Tapi kalau misalkan kita ikhtiar batiniah doang, itu adalah pemalas. Dan pemalas itu adalah golongan teman-teman setan. Jadi dua-duanya harus berjalan. Itulah kenapa Allah mau kita sebagai manusia, walaupun sudah tetapkan sama Allah, tetap kita doa. Kalau kita nggak doa, kita duit itu nggak turun. Jadi itu ada asbabnya tuh. Gitu. Harus mungkin harus ya memang begitu. Maksudnya sunatullahnya dulu dijalanin gitu ya. Mungkin seperti itu. Dan harus imbang tadi berarti ya. Betul. Tapi amalan-amalan apa nih yang wajib? Misalnya Ki Sukma nih ada seorang pasien datang gitu. Biasanya Ki Sukma ini ngasih amalan seperti apa ketika dia mintanya tuh penglaris gitu? Oke, di sini saya akan mungkin berbagi juga buat teman-teman yang mungkin buat teman-teman yang memang lagi kesusahan dan mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman juga. Ada dua amalan yang biasanya kalau orang untuk masalah rezekian dan masalah hidup datang ke saya kasih gitu. Ini yang pertama dari hadis dari Anas bin Malik. Ceritanya dulu Rasulullah tuh pernah mengajarkan kepada Anas bin Malik bahwasanya sebuah amalan yang mana amalan ini membuat ia menjadi kaya raya. Maksudnya kambingnya jadi banyak, tanahnya jadi banyak gitu ya, dan anaknya banyak, Anas bin Malik gitu ya. Kalimatnya itu Allahumma aksir mali wa waladi wa barik li fima ataitani wa atil hayati ala taatik. Apa artinya? Allahumma aksir mali wa waladi. Ya Allah, perbanyaklah hartaku dan anak-anakku. Allahumma aksir mali wa waladi wa barik li, dan berkahilah, wa barik fima ataitani, apa yang telah kau berikan kepadaku. Wa atil hayati, dan panjangkanlah umurku ala taatik, pada ketaatan. Jadi intinya pada waktu orang-orang mau mengamalkan ini, biasanya saya ajarkan untuk bertawasul kepada Nabi Muhammad SAW, lalu kepada Anas bin Malik, lalu kepada saya yang mengijazahkan Ki Sukma Wijal Hikmah. Lalu amalkan itu biasanya satu hari itu tuh biasanya 40 kali, boleh 7 kali, boleh 11 kali ba'da sholat fardu gitu. Jadi Allahumma asil mali wa waladi wa barik li fima atitani wa atil hayati ala taatik. Jadi pada waktu menggunakan amalan ini, doa ini, biasanya saya cuma harus menyarankan kepada teman-teman jangan gunakan untuk maksiat. Dari esensi kalimatnya pun atil hayati ala taatik, atau panjangkanlah umurku untuk ketaatan. Aku mau panjang umurnya supaya bermanfaat. Hartaku banyak, anak-anakku banyak, harta yang diberikan berkah. Habis itu umurku panjang demi semata-mata untuk aku bisa beribadah kepadamu gitu. Nah, beribadah ini kan banyak ya, dari mal, dari harta, dari kita sodako, dari kita sholat, dari kita menghidupi anak istri dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, pada waktu orang-orang lagi gandah gulana hatinya, lagi gandah gulana, lagi mumet gitu, itu lagi nggak tahu harus gimana lagi gitu ya, udah mentok gitu ya, dalam urusan apapun gitu ya, yang sifatnya bukan maksiat gitu ya. Itu pernah Rasulullah Sayyidi Ahmad ibnu Athaillah Sekandari itu mengambil salah satu hadis dari hadis riwayat Tirmizi, bahwasanya pernah diajarkan, Rasulullah pernah mengajarkan kepada sahabat kalimatnya ya hayu ya qayyum birahmatika astagis. Ya hayu ya qayyum birahmatika astagis. Itu boleh dibaca terserah, biasanya sih rata-rata 100 kali ba'da fardu. Dan lihat ke langit, subhanallah azim,
Subhanallahal azim. Pada waktu kita lihat kalian subhanallahal azim. Itu biasanya diamalkan sama orang-orang soleh di Timur Tengah. Dan itu hadis riwayat Tirmizi yang ditulis sama Sayyidi Ahmad Ibnu Athaillah dalam kitabnya. Dan itu amalan itu saya dapatkan dari guru saya Profesor Dr. Syekh Muhammad Abdus Somad Muhanna gitu. Jadi kalau misalkan mau mengamalkan itu, caranya tawasul dulu ke Nabi Muhammad, habis Sayyidi Ahmad Ibnu Athaillah Sekandari, habis itu ke guru saya Profesor Dr. Syekh Muhammad Abdus Somad Muhanna, habis itu baru ke saya, baru amalkan amalan itu. Boleh 40 kali, boleh 100 kali gitu ya, setelah sholat fardu. Insyaallah buat teman-teman yang mengamalkan itu, nanti Allah bantulah min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka, insyaallah. Oke. Berarti memang, tapi kalau dilihat dari tadi penjelasannya Ki Sukma, semua tuh butuh komitmen ya. Oh iya, kita kan nggak bisa ngomong kasar gini, kita bangun pohon ya, bangun tumbuhan pun kita harus siram kan, harus kita pupuk, kita rawat. Dia kan nggak mau tumbuh sendiri. Hewan pun juga begitu. Hewan mau gede ya kan, barang sapi kita mau gede nih gitu kan, mau panen, ya kita kasih makan gitu kan, kita kasih vitamin gitu. Badan kita pun juga kalau kita mau sehat kan, kita harus makanannya dicari, ya kerja gitu. Jadi kita tetap berusaha gitu. Iya. Tapi kenapa orang yang pakai penglaris itu ciri-cirinya mungkin salah satunya selalu terlihat beruntung gitu? Ya karena itu tadi, orang-orang itu kan lihatnya beruntung, padahal dia nggak tahu di belakangnya itu dia berusaha berjuangnya kayak apa kan gitu kan. Berjuang meminta gitu. Iya kan? Berjuang tirakatnya, riadohnya, istiqomahnya dalam beribadah gitu kan. Orang-orang yang menggunakan jalur kanan dalam beribadah kepada Allah, akhirnya beruntung, diberikan keberuntungan kepada Allah. Dia itu menunaikan apa yang menjadi hak Allah dan menunaikan apa yang menjadi hak dia. Gitu. Hak Allah tuh apa? Sholat 5 waktu, sholat fardu. Yang fardu itu haknya Allah tuh. Setelah menunaikan yang fardu haknya Allah, baru menunaikan hak-haknya kita, seperti sunah taubat, sunah tahajud, sunah hajat, sunah duha, terus wiridan sunnah itu tuh haknya kita setelah kita mengerjakan yang fardu. Makanya orang-orang yang sering mengerjakan sunnah gitu ya, itu kelihatannya beruntung. Gitu. Sedekah beruntung aja kelihatannya gitu. Padahal dia nggak tahu kita ngeluarin duit kayak gimana kan. Duit cuma di bank cuma 300.000, 250.000 kita keluarin, kita cuma pegang gocap. Gitu. Iya. Berarti emang cara kerjanya seperti itu ya Ki, bisa dibilang. Kalau pemakaiannya sendiri ketika misalnya mungkin nih orang, kalau bisa dibilang ya, kalau tadi kan dari penjelasannya Ki Sukma, mungkin orang-orang yang mungkin tanda kutipnya ibadahnya sudah bagus nih, ya kan. Kalau yang ibadahnya masih biasa-biasa aja dan mungkin masih naik turun gitu, apakah bisa mengamalkan seperti itu gitu? Bisa. Apalagi kalau misalkan dia memang berguru atau bertawasul kepada orang-orang soleh gitu ya, memang sanadnya sampai kepada Rasulullah. Biasanya alam dan para malaikat itu akan merubah hatinya untuk memperbaiki syariatnya dulu, tanpa dia sadari. Banyak orang begini, saya mau ngamalin punya Ki Sukma, cuma saya sholatnya masih bolong-bolong, atau saya masih sering maksiat gitu, dia bilang gitu kan. Jadi saya masih belum layak lah untuk mengamalkan gitu. Maka kalau saya katakan, sesungguhnya kalau kamu masih berpikir seperti itu, kamu tidak akan pernah layak. Kenapa? Karena kamu tidak pernah memulai untuk memperbaiki diri. Dan memperbaiki diri itu butuh bimbingan, butuh alat untuk memperbaiki diri. Kamu nggak bisa memperbaiki diri sendiri. Makanya kamu butuh seorang guru, seorang murabi untuk bimbing kamu gitu. Dan pada waktu kamu mengamalkan, saya langsung bilang sama orang-orang seperti itu, kalau kamu saat mengamalkan amalan dari kita, secara sendirinya kamu akan berubah tanpa kamu sadari. Kenapa? Awalnya kan kita kan namanya, saya kan di situ kan ada file, bisa saya kasih ijazah tuh, bisa ada file gitu ya, tata cara mengamalnya gimana. Itu kan ada amalannya, harus dibaca sholat fardu, ya kan, ba'da sholat fardu, atau suruh tahajud dulu gitu kan. Akhirnya karena memang awalnya memang sih pada akhirnya kita memang harus karena Allah Ta'ala, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwasanya kita mengajarkan orang-orang awam itu
sifatnya masih timbal balik atau misalkan reciprocal. Jadi Iya, iya. kita lu kerjain ini dapat hadiah ini gitu. Awalnya. Itu seperti untuk ngajar anak-anak gitu. Sama seperti kayak anak-anak misalnya kamu hafalin dong 2 juz nanti papa kasih permen atau gitu kan. Atau papa nanti beliin ini. Kamu udah hafal 30 juz nanti papa beliin mobil misalnya gitu kan. Itu kan sifatnya untuk membangkitkan himmah mereka, semangat mereka dalam beribadah. Nah, amalan-amalan itu saya bilang sama mereka, kalau kamu mau berhasil, ya kan, mereka sudah maharin nih, sudah mengamalkan, sudah dapat kok harus fardhu segala macam. Saya bilang, kalau kamu mau berhasil, ikuti aja, minimal 7 hari, 12 hari atau 14 hari, coba lihat perkembangannya. Pada saat mereka lihat lakukan, kan pada waktu di Riyadhah itu tuh alam, badan, sel tubuh dia, mulut dia, pikiran dia, badannya kan jadi tiap hari wudhu minimal 5 kali tanpa dia sadari kan, karena demi apa, demi ngamalin toh awalnya kan. Akhirnya dari situ alam merespon, dapat hasil lah. Nih strateginya begitu, Otomatis gitu. otomatis berhasil. Walaupun tadinya dulunya dia jarang sholat nih, pada waktu dia lagi Riyadhah 14-21 hari itu sudah mulai berfungsi nih, sudah mulai kelihatan rezekinya, mulai kelihatan hajat-hajatnya goal gitu ya. Dari situ dia mulai merasa sayang nih kalau saya putus. Gitu tuh. Nah akhirnya lambat laun dia jadi terbiasa, istiqomah, lambat laun dia jadi soleh sendiri. Oh gitu. Gitu konsepnya. strategi dakwahnya begitu. Iya, Gitu. iya. Ya maksudnya kan, ya saya dengernya sendiri aja nih, maksudnya untuk saya sendiri aja. Kayaknya terlalu berat deh kalau untuk kayak gitu. Maksudnya saya ya masih kayak begini gitu, masih naik turun segala macam, tapi ternyata ada pencerahan juga ya dari obrolan kita ini. itu setan loh mas. Oh itu siapa? Itu setan. Itu yang bilang kayaknya berat nih, kayaknya susah nih. Padahal sholat 5 waktu itu standar umat Islam. Iya. Iya. Tapi mengapa banyak orang mengamalkan ilmu ini, dan mungkin mengapa kebanyakan pedagang gitu lebih tepatnya? Mungkin karena pedagang ini, kita ini punya mental itu mental rimba ya, pedagang itu ya. Jadi hari ini kita dapat duit, belum tentu besok dapat duit. Iya betul. Pedagang itu, makanya dia punya rasa khawatir, rasa khaufnya itu lebih tinggi daripada orang kerja. Iya sih benar ya. Pebisnis atau pedagang itu rasa khaufnya itu lebih tinggi, atau rasa takutnya itu lebih tinggi daripada pekerja. Kalau pekerja ada santai-santai kerja, yang penting dia masuk anteng-anteng tiap bulan, akhir bulan dapat duit gitu kan. Gitu kan. Tapi kalau pedagang atau pebisnis ini, dia hari ini buka toko dapat duit, alhamdulillah. Dapat duit 100.000, alhamdulillah dapat duit 500.000. Besok belum tentu dapat loh. Besok bisa lebih banyak, bisa lebih dikit, bahkan bisa nggak dapat sama sekali. Gitu. Makanya kalau kata guru saya itu, kalau kamu mau bener-bener ngerasain namanya tawakal, dagang. Itu tuh. Iya, bener-bener ngerasain namanya tawakal tuh dagang. Jadi kita setiap hari itu tuh dak-dikduk juga nih, hari ini dapat duit apa enggak kan gitu kan. Jadi kita wiridnya, tawakalnya, ibadahnya jor-joran. Iya gitu. Juga ya, masuk akal sih ya. Iya. Tapi memang ilmu penglaris ini bisa dipelajari semua orang, intinya seperti itu ya. Bisa. Walaupun tanpa dasar misalnya. Walaupun tanpa dasar, karena setelah kita rata-rata sih orang-orang yang dari nol, yang nggak ada dasar itu, mereka amalkan, nanti hati ini mulai bergejolak, dia mulai mau mencari tahu tentang ayat Al-Quran, sholat itu artinya apa sih yang dibaca gitu. Mulai bergejolak hatinya tuh, menarik dia kepada kebaikan-kebaikan gitu. Itu biasanya begitu. Tapi bener ya Ki, maksudnya ritual-ritualnya ini pasti hanya seperti itu sebenarnya gitu. Sebetulnya polanya gitu-gitu aja Mas Oik. Sebenarnya polanya adalah ya kalau kita mau hikmah, sholat tobat, tahajud, sholat hajat, tawasul, wirid, itu aja. Polanya gitu-gitu aja. Semua ilmu begitu sebenarnya. Wirid itu kan ada yang sifatnya zikrullah, zikrullah mengingat Allah, seperti hasbunallah, la haula wala quwata dan sebagainya. Ada yang sifatnya memanggil jin. Jadi semua wirid itu, kalau namanya wirid itu kan bacaannya diulang-ulang. Belum tentu sifatnya zikir. Walaupun dia bahasa Arab atau bahasa Jawa gitu ya, belum tentu sifatnya zikir kepada Allah. Bisa aja sifatnya memanggil jin atau memanggil iblis, itu bisa gitu. Tapi ada juga yang karakternya Ismul Azam, beringat kepada Allah, itu ada gitu. Itu polanya gitu-gitu aja. Nah kayak misalkan ditambahin apa tuh, kalau orang-orang Jawa, orang-orang yang jalur kiri misalnya gitu ya. Ya bukan Jawa lah, Jawa juga ada yang jalur kanan gitu ya. Maksudnya saya tidak melarang pada satu ras gitu. Yang
yang seras-seras yang lain atau misalkan dukun-dukun lain gitu pakai yang sajen, itu sunnah sebenarnya. Itu ada atau nggak ada mereka tetap bisa jadi. Gitu. Berarti ilmu penglaris ini yang tadi Ki Sukma sampein sebenarnya nggak ada dampaknya ya? Dampak jeleknya gitu buat si pengguna gitu. Kalau ilmu hikmah, kalau namanya minta sama Allah, ya otomatis nggak ada dampak jeleknya. Justru saya begini, itu niat saya itu adalah dakwah. Karena gini, orang-orang yang jarang sholatnya dan hidupnya berantakan gitu ya syariatnya berantakan gitu. Mereka kan mau hidupnya enak gitu ya, hidupnya berkah, tenang gitu ya. Terus bagaimana saya membantu mereka gitu? Kalau saya kasih duit, saya ada kapasitas. Gitu kan, saya kasih ada kapasitas. Akhirnya bagaimana caranya supaya orang ini berubah dengan sendirinya tanpa dia sadari. Akhirnya itulah saya memaharkan beberapa keilmuan untuk mereka amalkan, dan itu badannya lambat laun akan terbiasa dengan sifatnya sholat sunnah, zikir, wirid dan sebagainya. Dan itu tanpa dia sadari loh, dia berubah jadi lebih baik gitu. Jadi tidak ada dampak energi negatif atau berakhir dengan negatif, tidak, malah membuat dia jadi makin soleh tanpa dia sadari. Oke. Gitu. Tapi boleh nggak nih saya nyeleneh sedikit? Kan terkadang nih ketika kita menjalani satu, mungkin bisa dibilang tadi amalan ya, nggak sabar gitu, nggak sabar dalam artian mana nih nggak ada yang berubah. Ada nggak sih penjelasan di situ, Ki? Oke. Yang pertama, kalau misalkan sebuah amalan itu tidak ada hasilnya, kemungkinan yang pertama adalah sanadnya tidak mutasil. Apa tuh, Ki? Sanad keguruan itu kalau kita belajar hadis, orang-orang tahu kalau Rasulullah an. Jadi dari siapa. Misalkan sebuah amalan A itu dari saya dapatnya dari siapa, dari guru saya dapat dari siapa, dari gurunya dari siapa, dari guru, terus sampai ke Rasulullah. Nah ini sanad ini nggak boleh terputus. Atau tidak boleh ada nama fiksi di dalamnya, di tengah-tengahnya tuh nggak boleh nama fiksi. Jadi kalau misalkan seperti hadis saja, kalau misalnya namanya ada terputus di tengah-tengah, jadi doif hadisnya. Atau misalkan ada tengah-tengahnya, atau misalnya dia tidak sampai kepada Rasulullah, atau misalkan dia tengah-tengahnya ada 4 atau 5, bahkan ada nama fiksi, maka jadinya hadis palsu dan sebagainya gitu ya. Nah itu itu harus diperhatikan sanad. Yang kedua, yang mengijazahkan harus pengamal juga. Gitu. Jadi pelaku. Jadi dia bukan cuma untuk mengijazahkan padahal dia tidak mengamalkan. Kenapa? Karena nur itu, cahaya itu juga turun temurun dari guru Rasulullah sampai ke guru-guru sampai ke kita. Itu juga ada rantainya, rantai sanatnya. Namanya nur, itu cahaya amalan tersebut itu diturunkan kepada murid tersebut sehingga turun. Makanya seorang murid kepada guru itu diwajibkan talaki, bermusyahadah atau berhadap-hadapan, namanya belajar. Itu berhadap-hadapan supaya kenapa? Karena supaya frekuensi dan nur atau asror yang ada pada gurunya tertransfer kepada si murid. Gitu, sehingga pemahaman gurunya yang diajarkan dari gurunya sampai ke Rasulullah itu tertransfer kepada murid. Makanya pada waktu kita belajar yang kita nonton di YouTube sama kita hadir di majelisnya rasanya beda. Itu saya beda. Nah disitulah makanya kalau pada waktu dia sudah memenuhi segala macam itu, sanadnya udah benar, dia sudah bermusyahadah, berwajah dengan gurunya, sudah talaki dengan gurunya, sanadnya benar, dan si gurunya ada pengamal juga. Yang ketiga, dia mengikuti saran apapun yang diajarkan gurunya tanpa dia mengkoreksi ya. Maksudnya gurunya ngomong beli sekian, ngadep ke sini misalkan gitu kan, pakai minyak ini gitu, tanpa dia memperhatikan sedikit pun sesuai dengan ajaran dari gurunya, yang mana gurunya dapatkan dari gurunya, maka itu tidak mungkin tidak berhasiat. Soalnya Allah nggak mungkin bohong. Kecuali kenapa dia tidak berhasil, atau dia kok nggak ada hasil, udah lama dia kok nggak berhasil, pasti ada yang salah. Dari sanatnya mungkin, dari pengijazahnya mungkin ada yang salah, atau cara mengamalkannya, jumlah wiridnya, karena kan ada asror adat namanya, atau rahasia angka. Kalau misalnya gurunya udah ngomong 313, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang, gitu. Berarti memang dari dari Ki Sukma sendiri untuk mengajarkan ilmu-ilmu pengasihan ini nggak ada ritual-ritual khusus atau gimana, Ki?
nggak ada yang aneh-aneh sih sebenarnya. Balik-balik lagi nggak jauh-jauh dari sholat, tawasul, gitu-gitu aja. Terus pakai minyak wanginya juga ya tertentu ya. Misalkan ilmu ini pakai minyaknya ini gitu. Minyak ini pakai minyaknya ini gitu loh. Itu aja. Karena hodamnya kan tergantung hodamnya mau sukanya yang mana gitu kan. Buhurnya ini gitu. Itu aja. Terus ada kalau kita mau masuk lebih dalam lagi ada namanya ilmu falak ya namanya. Nanti kalau untuk kerezekian berinya di jam mustari. Kalau untuk apa namanya dia buat pengasihan mahabat itu di jam zahroh. Nanti kalau misalkan dia buat kekuatan power nanti berinya di jam zuhal gitu kan. Ya beda-beda gitu. Nanti buat riado ilmu multifungsi di jam komar. Gitu. Jadi kita lihat nih itu dari segi rumus alamnya, sanatnya, semua kita ajarin gitu loh. Ada kunci-kunciannya berarti ya. Pasti misalkan kayak baca At-Talaq 2 dan 3 kan ayat 1000 dinar. Itu banyak orang baca berapa kali coba saya tanya. Rumusnya ada rumusnya tuh bukan baca cuma 7 kali 11 kali seenaknya enak banget. Enggak, itu ada rumusnya sekian ratus kali. Nanti setelah itu baca qasamnya. Itu ada rumusnya dan rumus-rumus itulah yang tidak dibeberkan di umum, hanya diberikan pada waktu guru talaki dengan murid. Itu dan kenapa? Karena guru-guru semua juga seperti itu. Oke. Gitu. Oke, Ki, ada nggak pesan-pesan terakhir buat sobat kumis di rumah nih tentang masalah ilmu penglaris untuk menghilangkan utang gitu? Ya, Intinya seperti itu. Jadi sebenarnya ini pesan saya terakhir yang pertama amalkan yang baik-baik, yang kedua hindari yang buruk-buruk. Kata Sidi Ahmad At-Ta'i As-Sakandari mengatakan man asyraka bidayatihi man asyraka nihayatihi. Maksudnya adalah bagi siapa yang mengamalkan atau memulainya dengan yang baik-baik, maka hasilnya pun akhirnya akan baik. Tapi bagi siapa yang mengamalkan atau memulai dengan keburukan, maka hasil akhirnya pun akan buruk. Makanya orang-orang yang amanah, rajin sodako, tidak macam-macam, maka matinya pun baik. Matinya banyak yang nganter, banyak yang mengasihi dia gitu. Tapi dari awal kalau misalnya dia sudah curang, nggak amanah, korupsi gitu ya, akhirnya kan kita bisa tahu sendiri lah ya, akhirnya seperti apa gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi dalam urusan uang, nomor 1 jujur, yang kedua amanah, itu paling penting. Oke. Baik, demikianlah obrolan seputar misteri kita dengan Ki Sukmawijaya. Semoga ada pelajaran pengetahuan yang bisa kita ambil dari obrolan ini. Sekali lagi Ki, makasih banyak udah mau mampir ke sini. Mudah-mudahan mampir lagi kapan-kapan ya Ki. Dan terus update tentang kupas mistis di YouTube Dulena Intravision atau Transvision Official, karena selalu ada kisah-kisah mistis di setiap episodenya. Saya Oik undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kumis.